Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Suaranya ini Kurang ngebas. alright, kita bahas tentang al-mahfudhat. Al-mahfudhat berasal dari perkataan hafidho. Pernah dengar hafiz? Hafal. Hafid, hafiz, mahfuz. Nah, sama itu artinya. Apa lagi? Muhafadzah, muhafadzah. Mahfudhat adalah sesuatu yang harus dihafal dan dijaga. Itu namanya mahfudz. Ada teman namanya Pak Mahfud? Ada Mahfud sudah meninggal. Pak Lek. Kakak saya. Mahfud adalah orang yang terjaga, yang diingat terus, yang dihafal terus, disebut sebagai mahfudhat. Mahfud, ya. Mahfud itu juga menteri apa? Mahfud MT. Oke. Orang Madura. Madura. Sekarang apa Baik, sekarang? Menteri apa? kita bahas nomor 28. Pak Mahfud tadi menteri apa sekarang? Bunyinya adalah afatul ilmi al-nisyan. Afatul ilmi al-nisyan. Itu bencana. Ya. Rencananya Bencananya ilmu itu. Ada bencana Lupa. alam, ya. Bencana laut, bencana keluarga, bencana negara, bencana suami Pak. bencana rumah tangga, Tsunami.
masjid. Tsunami. Tapi ada lagi namanya bencana ilmu. Nah, ya. Jadi bencananya ilmu adalah apa, Bu? Lupa. Ini baru lagi geger di negara kita, viral seorang menteri pariwisata ketika lagi pidato hilang semua, blank. Nah, ini bencana, ya. Sudah pakai bahasa Inggris, kurang ngerti lagi, lupa lagi, waduh, malu banget. Langsung dicetel Ya. Nah, sama seorang imam di sana lagi nanya itu tetap hilang hafalannya. Oh, malu nggak, guys? bencana apa? Wah, ini bencana namanya, ya, Bu, ya. Nggak bisa. Bagaimana supaya hafalan-hafalan kita tetap tersimpan dalam ingatan ataupun memori kita? Ini kayak HP, Bu. Kayak HP, ya, Bu, ya. Tetap ada save, ya, save itu mahfuz sebenarnya. Simpan. Disimpan, ya, Bu, ya. Supaya ada terus, teringat terus, tersimpan terus, maka harus sering dipakai, sering diamalkan, sering digunakan supaya tidak apa? Lupa. Kita sudah ngapal yang surat Ar-Rahman, ngapal sampai 2 bulan, habis ngapal selesai, lulus tiba-tiba belas, nggak dipakai-pakai lagi, ya, Bu, ya. Kira-kira gimana, Bu? Hilang. Wah, beradul itu. Seminggu aja nggak dipraktekkan, ya, maka akan semuanya hilang. Maka untuk mengingat-ingat, termasuk ingatan hafalan Quran, yang paling bagus adalah mentadbik ataupun mempraktekkan di setiap sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Itu paling enak. Surat An-Naba, ada yang hafal semua? Lupa, mungkin dulunya hafal, tapi karena nggak diamalkan, tidak dipraktekkan dalam sholat. Apalagi kitanya bukan seorang imam. Imam tuh harusnya enak ngapal lu dalam Quran itu selopak, ya. Tapi kalau nggak dipraktekkan juga, ya akhirnya itu suratnya lebih. Nah, yang paling bagus itu mempraktekkan hafalan jadi seorang imam, ya. Tapi ya itulah, kadang-kadang ada imam yang agak males untuk menghafal surat-surat. Jadi obatnya adalah tatbiq bahasa Arab, yaitu mempraktekkan ilmu itu sendiri. Contoh, saya sering sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya adalah man shalla ithnata raka'ataini fi yaumin wa lailah, sapa wong yang akan melaksanakan salat sunnah 12 rakaat dalam satu hari satu malam, pasti Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Nah, bagi yang mempraktekkan ilmu 12 rakaat ini, saya yakin banget akan kalau ditanya langsung jawabnya tepat. Tapi kalau tahu kemudian tidak dipraktekkan, belas apa lagi? Kelagapan apa nggak jawabnya? Kelagapan. Wah, dia menebak-nebak itu. 2 rakaat pada asar, Pak. Malah haram itu. Ditambah lagi apa namanya pada subuh. Wah, ini semuanya hilang semuanya, ya. Jadi cara yang terbaik itu adalah dengan mempraktekkan ilmu itu sendiri. Yang sering saya sampaikan, kalau Anda sudah tahu tentang suatu ilmu, kemudian tidak mempraktekkannya dalam 48 jam, pasti dijamin apa? Hilang, lupa. Tahu belajarnya sekarang, tapi nggak diamalkan, ya wis hilang. Apalagi kepala kita sudah penuh, ya, dengan problem majikan ada 20, masalah di Indonesia 25, dengan masjid organisasi 10, dengan teman-teman 20. Jadi cara yang terbaik, solusi yang terbaik adalah to practice, ya, what you learn. Anda harus mempraktekkan apa yang Anda pelajari within
Tugas. 48 hours. Dalam berapa jam? 48. 48 jam berapa hari? 2 hari. 2 days, 2 hari ya Bu ya. Jadi dalam 2 hari ini harus dipraktekkan. Ya, tadi sholat 12 rakaat ini saya sebutkan lagi. 4 rakaat sebelum zuhur. Tadi ya Bu ya harus dipraktekkan tadi. Ya sudah. 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat ba'da zuhur. 6 itu. 6 lagi mana? 2 rakaat 2 rakaat setelah 2 maghrib. rakaat Sesudah Maghrib. maghrib, terus 2 rakaat Dua pada rakaat isya. pada isya. 2 2 rakaat rakaat sebelum sebelum subuh. sebelum Subuh. subuh ataupun fajar. 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 Ya. Jadi kalau ini dipraktekkan, ditanya kapanpun, itu insya Allah kita bisa jawab. Ya. Kita ingat dan ilmunya masih nyantel, tersimpan, set di mana Bu? Memori. Memori kepala dan memori HP. Rana memori ini apa? Apapun kalau kita amalkan, insya Allah akan teringat. Ya, mungkin ibu juga pada lupa tentang contohnya rukun wudhu. Nah, saya yakin sebagiannya lupa rukun wudhu apa. Minggu tapi lupa. Nah, ya, karena tidak membedakan, tidak bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah, Mana yang mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. tidak dibolehkan. Ya. Pertama, niat. Niat Jelasnya itu ya. Membasuh 2, membasuh muka. muka batangan. Muka dulu. Basik apa? Muka dalam surah Al-Maidah dijelaskan. Inggih. 3, Membasuh Tangan kedua, tangan sampai sampai siku. siku. 4, membasuh sebagian rambut kepala. membasuh penyiram. Basuh, Menyiram apa guyur? Menyapu. menyapu, basuh. Ayatnya wamsahu birusikum. Mengusap. Mengusap atau menyapu dasmu. Artinya dasmu. Wamsahu birusikum itu menyapu dasmu. Bukan rambut. Jadi ibu kalau menyapu itu sekedar tol apa naik ke sini? Sap. Yang namanya nyapu itu apa nyapu? Ya Menyeluruh. Ya, kita disapu gitu ya. Menyeluruh. Ini sampah nyapu. Ya, Apakah diseluruh. sekedar tol kemudian saya tarik lagi buatan. ataupun saya tol sini saya tarik ke sini? Tarik. Itu namanya nyapu. Makanya bibi yang namanya nyapu. Air di sini kita sapukan dari Sapu. depan ke belakang. Belakang. Sapu ataupun mengusap. Ya, mengusap kan menggerakkan ya, Bu ya. Iya. Mengusap itu menggerakkan apa tenang? Menggerakkan. Mengusap ini bukan mengusap, menempel kalau Mendemek. gini. Kalau usap, nah ya usap gerak-gerak. Mendemek. Nah, jadi wamsahu birusikum Birusikum. dan sapulah. Tadi apa? Das. Kepala rambut. Kepala. Kalau rambut Bu, Kepala. Nggak punya rambut bagaimana? ayatnya itu kepala bukan Kepala. Karena Allah tahu kan manusia itu ada yang Ada yang nggak punya rambut. ada yang gundul. Jadi yang diusap adalah apa? Kepala. Kemudian apa lagi nomor 5? Basuh kedua kaki sampai mata Kedua kaki. kaki. Mata Terakhir. tertib. Ya, tertib. Berarti anggota badan yang dibasuh ada 4 ya. Yang tidak terkena air ada 2. Yang pertama niat, yang kelima keenamnya apa? Tertib. Tertib. Apa artinya tertib? Berurutan. Apa artinya berurutan? Ya, pertama, Ya, kedua, satu ya ketiga. 1, 2 ya 2. Jangan habis tangan langsung kaki, kemudian kaki, kepala. Nah, yang namanya tidak berurutan. Ya, tertibnya itu adalah satu rukun, ya, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik, kembali. Jadi bencana ilmu
adalah apa? Lupa. Lupa. Lalu. Ibu kita ini walaupun dalam Al-Quran itu disebutkan sebenarnya yang namanya proses kita menjadi manusia ini juga berproses. Ya, ketika baru lahir dalam kondisi dhofan, lemah. Ya, lemah di sini maksudnya apa? Lapar dikasih makan, mau kencing dikencing, kencing mau mandi dimandikan, ya Bu ya. Terus sampai umur berapa kira-kira? 2 tahun. 2 tahun ya Bu ya. 2 tahun sudah bisa berdiri, sudah bisa lari. Habis itu jadi bocil sudah bisa Bukil. lari cepat kalau bocil. Habis bocil apa? 5 tahun yo. Remaja, ya. Anak-anak. Habis remaja, dewasa. Habis dewasa, tua. Habis tua. Nanti. Nah, di sini, ya. Jadi kita nantinya terus, ya, pada akhirnya dalam kondisi tidak tahu apa-apa kembali, ya, sama seperti waktu bayi. Ketika dilahirkan tidak tahu apa-apa, ketika mau mati sudah tua bangka, ya. Yang disebut dalam Al-Quran sebagai ardhanil umur, ya, umur yang sudah rentah, ya, maka dia akan menjadi tikun ataupun linglung. Nah, hilang lagi ingatannya, ya. Nah, makanya untuk menjaga ingatan tetap terus kuat, salah satunya adalah seperti itu tadi, ya. Apa yang kita paham, kita tahu, kita praktekkan. Dan satu lagi adalah dengan cara ulang dan mengulang dan mengulang dan mengulang. Nah, ya. Saya sering sampaikan, repetition is the mother of knowledge. Apa artinya? Mengulang dan mengulang Adalah merupakan ibu kepada seluruh ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lupa lagi, dia diingat lagi, dibaca lagi, didengarkan lagi YouTube-nya, ya. Apa namanya, MP3-nya, MP4-nya, ya, rekamannya, diulang lagi, dibaca lagi. Ini namanya obat untuk supaya kita ingat. mengulang, Ya. mengingat. Repetition is the mother of knowledge. Tolong ingat ya, Bia. Repetition, the mother Repetition of knowledge. Is The mother is the knowledge. mother of knowledge. Repetition artinya mengulang-ulang. Adalah ibu dari segala ilmu. Knowledge. Nah, ada yang namanya deres. Tahu deres? Tadarus. Terus Kalau di pondok pun deres. Deres. Itu maksudnya ngulang-ulang. mengulang-ulang. Nah, ya Quran, ya pelajaran, ya. Aku mau Terus deres. Padahal deres itu berasal dari bahasa Arab, dari darsun. Tadarus. Darsun, Belajar. darosaya, drusu, deres. terus terus. Tapi di Jawa jadi Oh, apa? Jawa jadi Deres. rokokan baru paham. Hebat bahasa ya. Arab itu. Darsul. Ya, asalnya dari yang darosaya, drusu, belajar. Rokokannya baru paham. Jadi deres. Iya, deres itu dalam pondok. Ya terus Pak. Okay, that is number 28. 29. Ada sudah hafal belum ya? Kita 28. sudah call semua. Atatul ilmi Nisyan. Nisyan itu artinya lupa. Apa? Nisyan. Apa? Nisyan. Nisyannya saja artinya lupa. Jangan kasih nama anak Nisyan. Nantinya akan menjadi Lupa. pelupa. Nih. Nisyan. Dari perkataan nasya. Nasya itu Bisa. lupa. Ya, Bisa. lupa. Summiyal insanu insanan li'annahu nasya. Dinamakan manusia sebagai insan itu dikarenakan sering lupa. Insan juga berasal dari perkataan nasya. Nasya. Insan. Ya. Insan, nasya. Karena sering lupa ya Bu ya. Kayak disebut apa? Wajar. Insan. Lupa berarti
Lansia. Namanya coba. Oke, 29. Number 29. Idza sadaqal azmu wa ba'as sabil. Ikuti saya. Idza sadaqal azmu wa ba'as sabil. Wadohas sabilu. Idza sadaqal azmu Ida sodakol azmu. وضح السبيل Wadohas sabilu. إذا صدق العزم Ida sodakol azmu. وضح السبيل Wadohas sabilu. إذا صدق العزم Ida sodakol azmu. وضح السبيل. Wadohas sabilu. Ada yang sudah hafal? Ida sodakol azmu. Wadohas sabilu. Hafal semua karena masih panas. Berlen, Pak. 5 menit aja. Udah. Biar. Wajar lah kemudian kepala kita sudah banyak Iya, apa Pak, ya. urusannya banyak. Banyak problemnya. Banyak mikir yang lain. Sebelah kiri. Makanya yang namanya belajar di waktu kecil itu enak. Langsung masuk, nyantel, melekat, nggak hilang ya. Kalau belajar di waktu kecil, ya. Sampai ada nasyid nyanyian itu, ingat semua. Belajar di waktu kecil pakai mengukir di atas batu. Coba kayu, Batu. 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 Coba ulang lagi. Belajar Di waktu kecil pakai mengukir di atas batu. terus Belajar sesudah dewasa, laksana mengukir di atas air. teng. Ilmu dunia akhirat wajib dituntut Dipelajari ilmu dunia akhirat wajib dituntut dipelajari. Carilah ilmu Itu enak tuh. Siapa yang nyanyi saya lupa. Bukan. Bukan, itu lagi lama itu loh. Lagu lama. Apa? Sudah dia lahir. Sebelum itu. Nur Asia Jamil, Bapak. Iya ya. Nur Asia Jamil. Siap. Rahasia Jamil. Kembali, ya. Jadi kalau sudah tuir-tuir begini sulit ngingetnya seperti kita menulis mengukir di atas Oh air. iya. Iya, nggak akan pernah terbaca ya. Nulis kok di atas air. Ya bu ya, ribet. Tapi kalau nulis di papan tulis enak apa enggak? Enak. Jelas. Ya. Baik, yang 29 kita ulangi kembali, ya. Idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Apa artinya? Jika benar-benar kemauannya, niscaya terjalan jalannya. Sebenarnya itu, iya. Jadi kalau selagi kita betul-betul niatnya jelas, benar, ikhlas, keras, cerdas, pasti, ya, apa yang kita inginkan itu akan ada. Tercapai. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanannya itu kita dihadang oleh syaitan, ya bu ya. Iya, sama malam tadi kita berazam, berniat untuk pergi ke Masjid Wancai. Tiba-tiba di perapatan jalan ketemu teman di sini, kita ngajak ke tempat lain. Nah, waktu di sini kita berani apa enggak menolak? Berani. Harus. Tapi kalau kita sudah berazam kuat, niatnya kuat, apapun halangan, ya pasti kita akan lalui. Dan kalau kita lalui sampai nggak ke tempat tujuan bu, pasti sampai. Banyak ibu untuk mencapai sesuatu tujuan
harus diniati dengan apa? Tenang, keras, cerdas, tegas, ya, kuat. Kemauannya harus kuat. Seperti Anda sampai ke Hongkong ini karena kemauannya kuat. Orang yang niatnya separuh-separuh karena ikut-ikutan mau pergi ke Hongkong, saya yakin akan sulit sampai ke Hongkong. Ya. Tapi kalau dia sudah berazam, azam itu tekad bulat yang kuat. Itu namanya azam. Ya. Pasti, ya, lambat laun dia akan sampai ke tempat tujuan. Ini, ya, seperti seekor semut yang merayap ke atas ujung pohon, ya, ingin sampai ke ujung, dia sampai terjatuh 100 kali, ya, sekali jatuh dia naik lagi, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, jatuh, naik lagi, lama-lama dia akan menjadi kuat dan akhirnya dia sampai ke puncaknya. Sebab itu ada seorang filosof, ya, Cina, entah itu namanya Konghucu, bisa jadi Konghucu, sampai mengatakan untuk mencapai 1000 mil, atau dalam bahasa yang gampang, untuk mencapai 1000 tangga di Buddha Latau, ada yang pernah naik Belum. ke atas? Belum. Maka harus dimulai dari satu step. Apa satu step itu? Satu langkah. Ya, Satu tangga. satu langkah dulu. Mosok dulu Langsung. Untuk aku ini kayaknya wis rapuh nih, gak kuat ini, aku gak mau lah. Gak dicoba dulu. Nah ini namanya niatnya apa? Gak kuat, ya lihat. Makanya harus dimulai dari step pertama. Ada yang pernah ke sana? Belum. Pernah tapi nggak naik. Di bawah itu. Karena pasti diperbarui dulu tuh ya. Nggak boleh kok. Saya pernah Pak. Bukan karena nggak bisa naik ya? Belum. Ya nggak bisa naik belum. Tapi Saya karena sudah ada alasan lain. Diperbarui. Coba Bu, Waktu ya. sama bapak di sini kan. Kalau misalnya Nah itu ditutup. nggak kuat, 10 langkah berhenti dulu, minum gerobak kopi dulu. Lah ini namanya ada kemajuan. Kalau sudah dimulai, pasti kesananya akan gampang. Apapun niat Ibu, apapun niat, ya, apapun rencana. Tambah lagi 10 langkah lagi ke atas, sudah 20 langkah. Minum lagi sedikit, ya, istirahat, kemudian naik lagi 10 langkah lagi, sudah 30, 40, 50, terus lama-lama akan menjadi apa? Akan sampai ke puncak gunung. Ya, jadi harus dimulai dari first step. Sama lah ibu-ibu misalnya mau umroh ya Bu ya, pengen banget mau umroh. Maka azamnya tadi nomor 2 tadi. Kalau benar kemauan niatnya betul-betul, ya, maka pasti Allah akan memudahkan jalannya. Tapi dengan syarat, ya, kalau sudah kemauannya tinggi, maka harus diikuti dengan beberapa syarat lainnya. Ya, sering saya sampaikan, untuk mencapai sesuatu setidaknya ada 4 hal yang perlu dilalui. 1, niat yang kuat dan jelas. Niat kuat, tekad bulat yang mantap, tegas dan jelas. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau ditanya orang, Mbak, kamu itu umrohnya kapan sih, Mbak? 2030. Ya, harus ada waktunya. 2027. Harus ada waktunya, harus jelas. Jangan dijawabnya, ya kalau ada duit ya bulu, oh kalau enggak ya bu. Nah ini namanya jelas, nggak punya kemauan ya punya. Ada kemauan sama sekali. Ya, orang yang kemauannya kuat, maka niatnya harus tegas dan jelas. 2, ikhtiar yang 100%. Nah, harus disusui dengan ikhtiar. Mulai nabung, buka rekening khusus untuk umroh. Aku nggak mau taruh duit gajian di bawah apa? Bantal. Aku paling tidak naruh di bank 1.000 satu bulan. Ya.
mudah Bu. Banyak hampir teman-teman yang pergi baik umroh maupun haji. Asalnya itu seperti itu. Sebulan nabung 200, kadang 100, kadang 500. Tiba-tiba ada yang disangoni semua oleh majikannya. Ini bahkan ada yang libur hari Minggu. Yang libur hari Minggu itu dia cerita dengan majikannya ya, bahwa temennya itu pergi ke mana? Ke Baitullah umroh ya. Akhirnya dia mengusulkan supaya tahun depan dia pengen pongkak cuti liburan. Apa yang terjadi? Berapa yang sekian? Kasih 10.000 ya, saya coba 10.000 dia sudah janji. Ini baru-baru kemarin dia cerita. Nah, ya. Jadi jalan itu ada saja. Kalau kita memang niatnya betul-betul takwa Allah seperti yang tersurat dalam surat At-Talaq tadi ayat 3 sampai 4. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan menjadikannya makhrajan, solusi terbaik, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi dapat 10.000 sudah janji Pak kata. Nanti saya tanya ikut. Nah ini salah satu daripada keistimewaan orang yang niatnya betul-betul benar, keras dan jelas. Nah itu ya. Kembali, idza sadaqal azmu wa ta'as sabil. Idza sadaqal azmu wa ta'as sabil. Saya baru berangkat buat niat yang keras, yang kuat, ikhtiar 100%, doa 100%. Jangan enggak doa. Saya pernah bicara di sini tentang tukang beca yang bisa naik haji. Oh ini doanya luar biasa. Kalau waktunya sholat duha, wah dia melekotnya ke masjid. Jam 9 dia mesti ke masjid. Oh banyak doa ya, doa supaya dimudahkan oleh Allah ya, menuju ke Baitullahil Haram. Amin. Setiap sholatnya dia berdoa, ya Rabb mudahkanlah aku kesana, ya Allah mudahkan. Terus berdoa terus, siang, malam, pagi, petang. Ya. Kemudian yang terakhir, setelah berdoa 100%, serahkan semuanya kepada Allah, yang disebut sebagai tawakal, yang disebutkan dalam surah At-Talaq tadi, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kalau orang itu betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah yang mencukupi. Ngerti maksudnya Bu? Jadi enak ya, karena ada orang yang modalnya cuma ikhtiar doang, maka dia akan banyak mengalami berpotensi stres dalam hidupnya. Doa tidak ada, tawakal nggak ada, wah bisa bunuh diri kalau dia bangkrut. Jadi ya Kemuan ada. iya, mauannya ada, ikhtiarnya luar biasa. Ketika dihadap oleh kebangkrutan, wah dia macet di sini. Ya, akhirnya dia malu, akhirnya pergi ke tempat paling tinggi, lalu dirinya terjun bebas, ya, kata setan supaya kamu nggak malu. Nah, ya, jadi ini bedanya orang yang beriman dengan orang tidak beriman. 30. Apa nih? Ikuti saya. La tahtakir, baca. La tahtakir Man dunaka falikulli syai'in walikulli syai'in maziyya. maziyah. La tahtakir La tahtakir man dunaka man dunaka falikulli syai'in walikulli syai'in maziyya. maziyah. La tahtakir La tahtakir man dunaka man dunaka falikulli syai'in walikulli syai'in maziyya.
maziyah. La tahtakir La tahtakir man dunaka man dunaka falikulli syai'in falikulli syai'in maziyah. maziyah. La tahtakir La tahtakir man dunaka man dunaka falikulli syai'in falikulli syai'in maziyah. maziyah. La tahtakir La tahtakir man dunaka man dunaka falikulli syai'in falikulli syai'in maziyah. maziyah. Apa artinya? La tak. Jangan menghina seseorang yang lebih rendah dari kamu karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan. Jangan menghina. Apa maksudnya? Jangan sombong, jangan merendahkan orang lain ya Bu ya. Yes. Iya. Karena setiap orang atau setiap sesuatu mempunyai keistimewaan masing-masing yang kita tidak bisa lakukan. Anda kalau melihat color itu benci atau senang? Enggak pernah piye-piye. Harus jangan benci itu, nggak boleh benci sebenarnya. Enggak pernah. Menggolek makan dewe-dewe. Kenapa nggak boleh? Pertama dia adalah makhluk Tuhan. Allah yang bikin ini. Kalau yang menciptakan. Allah yang bikin. Ya. Keistimewaannya malah lebih. Bisa bikin orang jadi miliarder. Obat lah. Ya Bu ya. Nyamuk. Di kita banyak nyamuk ya Bu ya. Obat nyamuk. Ya, mesti banyak yang nggak suka gitu dengan nyamuk. Ya. Nah, di Hongkong ada nyamuk kan? Di luar saya kayaknya nggak ada. Iya. Mungkin di daerah mana? Emang gitu. kono kebone kok. Di daerah Wuhan ya Bu ya. Tapi iya sih Pak. Nah ini. Ya. Jadi makanya kita tidak boleh merendahkan orang lain. Ya. Termasuk pernah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi dan sahabatnya sedang berjalan, tiba-tiba kain jilbabnya jalabiah tersilap oleh angin itu sampai ke punggung, sampai ke pahanya itu kelihatan. Ya. Saking rasa malunya, ya, saking malunya, akhirnya orang yang kesilap itu marah dengan angin, dimarahi anginnya. Wah ajar ya angin ini, nggak tahu diri ada Nabi gitu ya. Ketika Nabi dengar, wah malah dimarahi lagi, bukan dimarahi, ditegur. Hey brother, bro, ya, hai bro, jangan marahi angin. Fa'innaha musakharah, karena angin itu diperintahkan oleh Allah untuk berbuat seperti itu. Ya, maka kamu harus sabar. Nah, coba bayangkan kalau nggak ada angin mati pun kita. Nah ini. Maka apapun siapapun tidak boleh kita rendahkan. Contoh yang lebih nyata lagi. Pekerjaan kita di sini nih Bu, di sini di Hongkong ini. Ya. Pekerjaan kita itu apa Bu? Jadi apa Pak jenengan? TKW. AR apa? ART. ART itu apa sih kan? Asisten rumah tangga. Keren. Asisten. Tapi yang namanya di Indonesia ART ini dianggapnya paling apa Bu? Sebelah mata dipandang. Pokoknya Udah paling rendah. bikin kita ini profesi seperti ini harus paling diejek-ejek. Dijejer aja nggak mau Bapak. Padahal kalau dikasih duit dari kita mau nggak dia? Wah. Coba Bu kalau nggak ada kita di sini Bu, orang Hongkong apa yang terjadi? Nggak ada Di yang Hongkong kerja. ini nggak ada ART, apa yang terjadi kira-kira? Ambruk. Nah ini keistimewaan kita yang tidak bisa dilakukan orang Hongkong itu loh maksudnya. Nggih. Jadi kita punya keistimewaan masing-masing ya Bu ya. Ada yang pinter masak, pinter ngurusi orang tua, ngurusi bayi, ya itu keistimewaan kita masing-masing yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu, ya, tidak bisa melakukannya. Makanya, ya dalam
siapapun dan apapun. Karena setiap sesuatu itu memiliki apa? Kelebihan. Keistimewaan masing-masing. masing-masing. Iya. Burung itu istimewanya apa? Bisa terbang, ya Bu ya? Bisa terbang. Apakah Anda bisa terbang? Penonton gede. Jadi punya keistimewaan masing-masing. Iya. Sampah, jangan membenci sampah ya Bu ya. Karena sampah itu sendiri kalau kita tahu Fungsinya. mengolahnya, akan menjadi apa Bu? Kompos. Duit. Nah, jadi duit ya Bu ya. Ya, tapi karena otak kita nggak jalan, ya, maka sampah akhirnya menjadi sesuatu yang amat dibenci dan tidak disukai. Bagi orang yang otaknya jalan, wah sampah itu lumpur emas, ya Bu ya. Ya tuh bayangkan yang punya direktur persampahan di Hong Kong nih, wah mungkin dia kaya raya ya Bu ya. Dapat proyek dari pemerintah, ya, supaya Hong Kong bersih, maka dia akan muter otaknya supaya kondisi Hong Kong ini menjadi tempat yang bersih dan higienik, ya, di antara dunia kota yang lain. Ya. Jadi kesimpulannya adalah jangan sekali-kali merendahkan siapapun dan apapun. Apa bedanya siapa dengan apa? Siapa seseorang, apapun barang. Iya, kalau siapa itu adalah yang berotak, berakal ya. Tapi kalau apa itu cuma berotak saja, tidak berakal. Binatang berotak atau enggak? Otak. Ada otaknya nggak binatang? Ada. Ada. Kalau nggak ada otaknya dia nggak bisa cari makanan ya dia. Otak. Tapi akalnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. That is number 30. 31. Atau sekarang ada yang hafal nggak tadi? Nomor 30. La takdir min dunika wala. Latah takdir. Wah, harus pada lali semua. Latah Apalagi nomor takdir. 29. Mantunaka Ida waktu al-safiya wa sadaqah Nah, safiya. takdir kulli mantunaka kalikul Syai'in syai'in maziyah. maziyah. Iki rada angel nomor 30. 29. Idza Idza sadaqal azmu Sabil wa dhahas sabil. 28. Afatul Ilmu binisyan. An-nisyan. Al-ilmi. Afatul ilmi linisyan. Tiga sampai itu menarik. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Nas Itu saya. Aslih nafsak asli nafsak yasluh lakan nas. yasluh lakan nas. Aslih nafsak Asli nafsak yasluh lakan nas. yasluh lakan nas. Aslih nafsak Asli nafsak yasluh lakan nas. yasluh lakan nas. Aslih nafsak Asli nafsak yasluh lakan nas. yasluh lakan nas. Apa artinya? Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain Akan baik padamu. Berarti kalau kita ingin dibaiki orang, caranya Baikilah orang lain dulu. Baiki diri sendiri. baiki diri Sendiri. kemudian kepada orang lain, ya. Ya. Pasti kalau kita yang baik, maksudnya kita yang baik itu ya berbuat baik, ya. Orang juga akan apa? Akan baik kepada kita. Sering saya kasih contoh di sini Bu ya. Contoh kita punya tetangga 4 kiri kanan depan belakang. Semuanya penjahat semuanya. Penjahat semuanya. Depan kita pembegal. Belakang kita apa? Nyamun. Perampok.
Sebelah kanan. Pembunuh. Sebelah kiri. Mengerikan. penipu. Wah, lengkap sudah kejahatannya Bu ya. Ini Kalau kitanya punya program kebaikan, ya, baik untuk diri maupun orang lain, saya yakin banget keempat tetangga kita ini akan menjadi baik kepada kita. Ya, tiap Jumat kita ada program pembagian lontong. misalnya. Jumat berkah. Ya, lontong ditemani apa Bu? Opor. Opor ayam. Habis asar hari Jumat kirimi tuh tempat tetangga itu. Ya. Jumat depan karena habis gajian, wah naik tarafnya ya Bu ya. Tumbas ke sate. Bikin apa Bu? Sate. Sate Kambing. kambing. Dengan apa Bu? Nasi apa? Si Padang. Biryani. Nasi biryani. Berani. Wah, ini tiap Jumat kita buat kebaikan kepada tetangga yang Nasi biryani gue enak. seperti itu. Ya. Jumat depannya lagi. Nasi biryani pedas. Bikin apa Bu? Tom yum. Nah, tom yum kung. Nah, ya. Kurang. Bayangkan Bu, kalau setiap Jumat kita berbuat baik kepada tetangga kita, Momosen deh. apa yang terjadi? Momosen. Kita akan diamankan apa dimusuhi oleh tetangga? Diamankan. Aman semuanya Bu. Jangan Atas sampai yang lagi ya. kuning-kuning di belakang rumah aman gak? Pisang yang tersusun rapi, udah kuning, mau kita panenin ya Bu ya? Oke. Aman apa tidak? Aman. Kambing di belakang rumah aman, ayam apa lagi Bu? Disikat Pak. Tomat, wah semuanya aman. Sepeda aman, mobil aman, akan diamankan oleh orang-orang yang kita buat baik. Ya. Kembali kepada surat Al-Isra ayat 7. Ya apa enggak? In ahsantum Li anfusikum wa in asatum falaha. Ulangi lagi. In ahsantum fikum li anfusikum Wa in in ahsantum falaha. falaha. In ahsantum, kalau kamu baik, maka kebaikan ahsantum itu li padamu. anfusikum. Hakikatnya kebaikan itu untuk Kembali kepada dirimu sendiri. sebaliknya wa in asatum, asatu su suul pakai masuk asa su. Tapi kalau kamu jahat, Kejahatan hakikatnya itu kejahatan itu akan kembali kembali pada kepada. dirimu sendiri. Nah, jadi banyak kaitannya baik dengan Al-Quran maupun dengan Al-Hadis. Coba dalam Quran yang lain itu coba cek di surat Fatir Fatih. ayat 43 coba. Fatir. Fatir. 43. Jadi baca Arabnya. Fatir. 43 yuk. Ayo sing nama situ lagi dia. 43. Patika. Istighfar fil ardi wa ma qarasai. Yang seru Mbak Ira. Kenapa, Mbak? Yang kencang. Saya banter Mbak Ira. Udah baru. Artinya apa? Coba artinya ya. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Nah, cukup. Apa bahasa Arabnya? Dibaca. Bahasa Arabnya dulu aja. Istighfar fil ardi wa ma qarasai. Terus. Wala yahiqul. Nah, dari wala, tolong dihafal. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Makrus sayyi illa bi ahli. Dari situ. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Ulangi lagi artinya. Wala Dan barang dan orang yang ulangi lagi dari awal. Karena kesombongan mereka di bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa orang yang merencanakannya sendiri. Nah, cukup. Jadi jangan merencanakan kejahatan kepada siapapun ya Bu ya. wala
mau ke masjid, rencananya mau nuker sendal, nuker sepatu, ya, datangnya sepatu yang sudah rusak, pulangnya ambil yang baik. yang baru. Ini namanya makar yang tidak baik. Makar itu rencana jahat. Ya. Jadi jangan sekali-kali niat menjahati orang yang makar, ya pasti makarnya itu akan kembali kepada mereka. Ini kayak yang lain. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat siasat jahat, Allah lebih hebat lagi membuat siasatnya untuk mereka. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita mau diperuki orang, disiasati orang, ya, dimakari orang, kita meyakini Allah lebih hebat lagi balasannya bagi pemakar. Ya, oke. Jadi aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang lain akan baik padamu. Jadi harus dimulai dari kita sendiri, ya. Start from yourself. Ibda binafsik. Ada nyanyian. Ya Bapak, ibda binafsik. Terus apa? Itu Pak. Iso. Mahal. Ada terusnya. Ibda binafsik itu artinya mulai, start from yourself. Mulai dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri. Jadi kalau Anda ingin dibaiki orang, ya mulai dari dirimu menjadi orang baik. Ya. Ingin dihargai orang, ya mulai dari dirimu menghargai orang lain. Itu loh maksudnya. Ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak berusaha untuk baik diri sendiri, nasihati orang maupun anak kita sendiri, sampai mulut berbusa-busa, orang lain dengerin apa enggak kalau kitanya enggak baik. Ya, jadi kitanya harus baik dulu. Ya. Seorang komandan yang rakus dan boros, ketika dia menasehati anak buahnya disuruh hidup sederhana, ayo kira-kira yang dinasehati nurut apa enggak, Bu? Mesti pada protes ya, Bu ya? Mesti pada merumpi, mesti. Kenapa? Alasannya? Karena menasehati itu harusnya dia yang memulai dulu. Yes. Nah, sama lah dengan anak juga begitu. Anak orang tua, ibu dengan anak ya, Bu ya? Orang tuanya Iya. Ibunya perokok, nasihati anak supaya jangan merokok. Kira-kira gimana? Sulit. Maka harus dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Ibda binafsik. Apa kamu? Ibda binafsik. Apa artinya? Mulailah dari dirimu sendiri. Ibda, mulailah olehmu binafsik, dengan dirimu. Ya. Jadi dari kita dulu ya. Mulailah dari dirimu sendiri. Kalau Anda ingin dihargai orang, hargai dulu. Mulai dari dirimu menghargai orang lain. Ya. Ingin dihormati orang lain, ya Anda harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Ini cara yang terbaik. Satu lagi, 32. Fakir qabla an ta'zim. Baca Bu. Fakir qabla an ta'zim. Fakir qabla an ta'zim. Berpikirlah dahulu sebelum kamu berkemauan atau merencanakan. Harus dipikirkan terlebih dahulu. Ya. Positif negatifnya kalau kita ingin melakukan sesuatu harus betul-betul matang direncanakan. Ya. Jangan asal pergi. Aku mau ke Makau dengan tidak ada tujuannya, Bu ya. Iya. Tidak dipikirkan terlebih dahulu untuk apa, prioritasnya apa, harus membawa apa.
tiba-tiba nggak membawa KTP paspor sudah langsung pergi ke bandara. Ada nggak orang kayak gitu? Ya mungkin ada kalau orangnya tidak teliti ya Bu ya. Orangnya kutil, kurang, Teliti. kudis, Kurang satu lagi ada kurang kurang mandi, kurang mandiri, kurang, kurang kudis, kurang modis. satu lagi kuman, kuman ya Bu ya. kurang Harus mandi. dipikirkan terlebih dahulu, termasuk ketika kita mau berbicara, termasuk kita mau melakukan sesuatu, harus dipikirkan terlebih dahulu. Look before leave. Pandang ke depan sebelum Anda melangkah. Ya, belum memandang ke depan sudah melangkah dulu. Di depan kita ada tiang listrik, apa yang terjadi? Kejedot. Ya. Jadi kalau tiang listrik, kalau ada got dalam lagi wah mati kita di situ. Jadi, Ya Bu ya. Nah, ini penting banget. Baik, saya kira cukup. Ada yang mau ditanyakan, mau dibicarakan, silakan. Waktu 8 menit dari sekarang. Oke, gimana? Ayo. Ini hari ini gerimis ya Bu ya, hati-hati. Iya Pak. Payung, jangan banyak kejadian flu. Jangan banyak Pancaroba. flu, demam, batuk. Jadi harus dijaga betul. Jika ini bawa payung. Karena kalau sudah sakit paling gak enak banget. Hidup sakit walaupun banyak duitnya, makanannya enak-enak, Mati. tetap kita tidak bisa menikmati ya Bu ya. Iya, ikan asin Pertahankan. juga. Tetap terus sehat. Ya. Ada yang lagi di rumah sakit nggak teman-teman? Nggak ada. Sehat semua alhamdulillah ya. Nggak ada sakit, Iya, jadi jaga kesehatan. sehat. Ada yang mau dibicarakan? Bu ketuanya belum sampai ya? Belum, masih di Taiwan. Wakil katanya belum sampai. Itu Ibu Sulastri mau operasi Bapak itu tanggal 16. Bu Sulastri. Iya, bendahara kita. Bendahara Halako 1 Dia operasi apa? itu khusus. Ya. Jadi ya Bu ya, jadi jaga kesehatan. Istirahatnya kalau bisa cukup. Insya Allah Penting, ya. Dan sebelum tidur kalaupun istirahatnya nggak banyak dan cukup, doa kepada Allah supaya tidurnya diberikan tidur yang berkualitas. Ya, walaupun tidur cuma 3 jam, kalau diberikan kualitas oleh Allah, insya Allah cukup. Ya, yang penting tidurnya tidur mati ya dia. Insya Allah tidur itu akan seger kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. titipan pertanyaan Bapak dari teman-teman seblok. Itu ya bertanya ini waktu sholat isya itu Bapak ya lupa itu rokaatnya yang itu yang bagian tasahud awal, terus nggak ada tasahud awalnya, itu bagaimana gitu. Ya. Makasih. Dalam ilmu fikih ada 2 yang disebut sebagai sunnah apaan? Sunnah yang diperlukan sujud sahwi. Ya, kalau lupa ya, Bu ya. Yang pertama adalah kunut. Yang kedua adalah sujud duduk. Tasahud Tasawuf awal. pertama awal. Awal. Ya. Nah, hukumnya itu bukan rukun itu. Hukumnya sunnah, tapi sunnah yang mendekati kepada rukun. Ya. Soal muakat. Nah, makanya ketika kita ingat sebelum salat, ya, dianjurkan untuk membaca sujud apa? Sahwi. Sujud sahwi. Baik itu kunut maupun tasawuf ataupun duduk awal, ya. Kalaupun lupa juga sujud sahwi ya wis tidak apa-apa, kita nggak dapat pahala sunnahnya, jadi tetap sholatnya apa?
Sah. Sah. Jadi ini perlu Insya Allah, Bapak. hal-hal seperti ini perlu diketahui, Iya. ya, supaya kita tenang dalam beribadah, fokus dan tidak ragu-ragu. Ya, makanya harus dipelajari kembali, diulang lagi. Terus dia itu bertanya kepada saya begini Bapak, karena kan jaga kakek itu di saat jaga kakek juga berdua dianya itu. Terus sholatnya itu nggak bisa tepat waktu, katanya dia saya nggak pernah sholat Mbak, katanya gitu. Terus nggak pernah sholat gimana? Katanya di jamak, maksudnya di kodok Mbak, saya bilang gitu. Sholat misalkan asar sama zuhur terus jamak. Iya. Itu bagaimana Bapak? Kuncinya tadi nomor 29 Al-Muzon. Ada yang apa nomor 29 tadi kita Oh, belajar? jamak. Kuncinya nomor 29 tadi Al-Muzon. Apa tadi bunyinya Bu? Idza sadaqal azmu wa tahassani. Apa artinya? Jika benar kemauannya, saya terbukalah jalannya. Itulah permasalahannya. Dia ada kemauan apa enggak? Ya. Kalau nggak ada kemauan nggak akan mungkin terjadi. Tapi kalau ada kemauan, Bu, tanya Bu, panjenengan yang nanya, tolong dengerin saya. Jangan ngobrol kalau bertanya. Iya, iya. Jadi jawaban saya adalah nomor berapa tadi? 29. Jawabannya di situ, ya. Kalau ada kemauan, dia pasti akan bisa. Kalau nggak ada kemauan, sulit dia. Maka niatnya harus kuat. Kemudian berdoa kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sapa wong kang bener-bener menginginkan berjihad, ya, struggle, berusaha benar-benar, pasti kami akan buka jalan-jalan kami ke Allah. Tinggal dianya Bu ya, dikasih tahu kamu beneran mau sembahyang apa enggak? Iya. Ya kalau niatnya cuma seprapat mau sembahyang separuh-separuh ya aneh. Angel. Tapi kalau karena kewajiban aku harus melakukan juga, ya, karena merupakan fardu, merupakan kewajiban dari Allah, maka aku harus laksanakan, ya. Nah, tinggal bikin strategi bagaimana caranya, ya. Setelah berdoa mati-matian kepada Allah, tinggal kitanya yang bagi waktu dan juga mungkin cara berbicara kita kepada bos matikan, ya, sambil mengatakan, "Tak doangani kamu ya, aku mau sholat cuma 2 menit tok. Iya. Saya akan doakan kepada Tuhan saya loh, Tuhan saya itu hebat, maha apa Bu? Maha kuasa, maha serba maha ya Bu ya." Nah, segalanya. Nah itu jalan itu banyak akan diberikan Allah kalau kitanya apa tadi? Benar-benar punya kemauan. Jadi kembali kepada niat, kembali kepada azam, ya, azam itu niat benar. Makasih Oke, Bapak. itu ya Bu ya. Jadi tolong diberitahu. Oke, insya Allah. Baik, saya kira cukup, tinggal 2 menit lagi. Silakan ditutup Bu MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kajian sore ini diberikan pelajaran tanpa apapun. Semoga pertemuan kita sore ini akan dicatat sebagai amal soleh kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan saya beserta teman-teman yang bertugas, kami mohon maaf lahir batin atas segala salah kurang kami. Mari kajian sore ini kita tutup dengan bersama-sama membaca tasbih tafawarul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.